Ala Rasul. Hamdan wa syukranillah salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah wa ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwat iman Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pagi ini kita luangkan waktu sama-sama mengkaji Al-Qur'an dengan kajian kita tarjamah tafhim tadabbur Al-Qur'an. Semoga Allah beri kemudahan, Allah ridhoi, Allah berkahi kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jawab dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan muttaqabbala. Kita lanjutkan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 85. Baca tilawahnya tuntas, tapi untuk kajiannya kita nanti separohnya saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Baik, kita akan bahas terjemahnya Bapak Ibu sekalian. Kita bahas sampai dengan waqaf alaikum ikhrajuhum. Jadi wahwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Diawali dengan kalimat fi'il taqatuluna. Taqatuluna, kalian membunuh. Taqatuluna, kalian membunuh. Tukhrijuna, kalian mengusir, mengeluarkan atau mengusir. Tazaharuna, kalian menampakkan. Tazaharuna, kalian menampakkan. Artinya kalian menampakkan di sini artinya kalian menampakkan kesolidan untuk saling membantu. Tazaharuna, kalian saling bantu. Ya. Jadi tazaharun itu adalah menunjukkan kekompakan, saling membantu. Dari kata zoharo. Tazaharuna, kalian saling membantu ya, atau kompak membantu begitulah. Zahir. Ya, jadi ada kata zahir itu artinya nampak. Jadi menampakkan kekompakan gitu. Jadi menampakkan kekompakan. Tazaharuna, kalian menampakkan kekompakan. Kebersamaan ya. Kekompakan, kebersamaan. Ya'tu, datang. Ya'tu, datang. Tufadu, kalian menebus. Tufadu, kalian menebus. Kemudian sampai di situ ya untuk tufadu, jadi fiilnya hanya itu. Yang kita rangkaikan, summa, kemudian antum, kalian, haulai ya, semua ini
taqtuluna kalian membunuh anfusa diri-dirikum kalian. Wa dan tukhrijuna kalian mengusir fariqon segolongan atau sebagian sekelompok, fariqon sekelompok segolongan, minkum dari kalian, min dari diarihim rumah-rumah mereka. Tazaharuna kalian menunjukkan kekompakan, kebersamaan, alaihim atas mereka, bil ismi dengan perbuatan dosa, wal udwan dan permusuhan, wal udwan dan permusuhan. Wa dan in jika yaitu datang kum kepada kalian usaro para tawanan, tufadu kalian menebus hum mereka, wa dan huwa hal itu muharramun diharamkan, alaikum atas kalian ikhrajuhum mengusir mereka. Baik, sampai di situ kita ulang. Summa kemudian antum kalian haulai semua ini, taqtuluna kalian membunuh, anfusa diri-dirikum kalian, wa dan tukhrijuna kalian mengusir, fariqon sekelompok segolongan, minkum dari kalian, min dari diarihim rumah-rumah mereka. Tazaharuna kalian menunjukkan kekompakan, kebersamaan, alaihim atas mereka, bil ismi dengan perbuatan dosa, wal udwan dan permusuhan. Wa dan in jika yaitu datang kum kepada kalian usaro para tawanan, tufadu kalian menebus hum mereka, wa dan huwa ia adalah muharramun diharamkan, alaikum atas kalian ikhrajuhum mengusir mereka. Baik, silakan dibaca bersama lafaz dan terjemahnya. Summa kemudian antum kalian haulai semua ini taktuluna kalian membunuh anfusa diri-diri kalian watuhrijuna kalian mengusir dan kalian mengusir fariqan segolongan minkum dari kalian dari diarihim rumah-rumah mereka haruna menampakkan kekompakan atau saling bantu alaihim atas mereka dengan ismi dosa wadan al-udwan dari dalam permusuhan wadan jika yaitu datang kum kalian usara dan sungguhnya tawanan hukum tufaduhum menebus mereka dan mereka muharraman diharamkan alaikum atas kalian ikhrajuhum mengusir mereka diharamkan mengusir mereka ya. Baik, silakan Pak Mazwar. Semua Ustaz. Ya, silakan. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Summa kemudian antum kalian haulai semua ini taktuluna kalian membunuh anfusa diri-diri kum kalian dan tukhrijuna kalian mengusir fariqan segolongan atau sekelompok minkum dari kalian min dari diarihim rumah-rumah mereka tadaharuna kalian menampakkan atau kekompakan atau saling bantu alaihim atas mereka dengan al-ismi dosa wadan al-udwan permusuhan wadan in jika yaitu datang kum kalian usara tawanan tuqaduhum kalian menebus mereka wadan huwa mereka muharramun diharamkan alaikum atas kalian ikhrajuhum mengusir mereka. Baik, Hamzah Pak Imran silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa kemudian antum kalian haulai semua ini taktuluna kalian membunuh anfusa
diri-dirikum kalian, wa dan tukhrijuna kalian mengeluarkan parikon segolongan minkum dari kalian, min dari diarihim rumah-rumah mereka, tadoharuna kalian saling membantu, alaikum atas mereka, bi dengan ismi dosa, wa dan al-udwani permusuhan, wa dan in jika ya tukum mereka datang kepada kalian, asyaro para tawanan, tufaduhum kalian menebus mereka, wa dan huwa dia mukarramu yang diharamkan, alaikum atas kalian, ihrojuhum pengusiran mereka. Baik, alhamdulillah. Silakan Pak Afrial. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa kemudian antum kalian haulai semua ini taqtuluna kalian membunuh anfusakum diri-diri kalian wa dan tukhrijuna kalian mengeluarkan fariqan segolongan minkum dari kalian dari mereka min diarihim dari rumah-rumah mereka tazaharuna kalian saling bantu saling menampakkan alaihim atas mereka atasnya bil ismin dosa-dosa dengan dosa-dosa wa dan wal udwan permusuhan wa dan in sungguhnya yaitu mereka mendatangi kum kalian usara tawanan faduhum dan kalian menebus wa dan wa mereka muharramun yang diharamkan alaikum atas kalian ikhrajuhum dan mengeluarkannya Mengusirkan mereka, mengeluarkan mereka. Baik, mengeluarkan mereka. alhamdulillah. Berikutnya dilanjut Pak Budi, silakan Pak Budi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suma kemudian antum kalian haula ini semua taqatuluna kalian membunuh anfusakum diri-diri kalian wa tukhriju mengeluarkan kalian fariqan sebagian minkum dari kalian min dari diarihim rumah-rumah mereka tadoharuna kalian saling membantu alaihim atas mereka bil dengan ismi dosa wal dan al-udwan permusuhan wa dan injika ya'tukum mereka datang kepada kalian usaro Datang kepada kalian. Jadi subjeknya usaro, datang kepada kalian usaro para tawanan. datang kepada kalian usaro tawanan-tawanan tufatu mereka kalian menebus. Tufatu kalian menebus mereka bahwa dan dia muharramun mengharamkan alaikum atas kalian ikhraju mengeluarkan mereka. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Ella, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa kemudian antum kalian haulai semua ini taktuluna kalian membunuh anfusa diri-dirikum kalian wa dan tukhrijuna kalian mengeluarkan atau mengusir fariqon segolongan minkum dari kalian min dari diarihim rumah-rumah mereka tadoharuna kalian saling membantu alaihim atas mereka bi dengan ismi
dosa, wa dan udwan, permusuhan, wa dan in jika ya'tuka kalian datang usaro tawanan-tawanan, tufaduhum kalian Menebus. tufaduhum kalian menebus mereka, wa dan huwa dia muharramun diharamkan alaikum atas kalian ikhrajuhum pengusiran mereka atau pengeluaran mereka. Baik, alhamdulillah, Bu Ai, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma kemudian antum kalian haulai ini semua taqtuluna kalian membunuh anfusakum diri-diri kalian wa dan tukhrijuna kalian mengeluarkan fariqan segolongan minkum dari kalian min dari diarihim rumah-rumah mereka haruna kalian saling membantu alaihim atas mereka bi dengan al-ithmi dosa wa dan al-udwan permusuhan wa dan injika ya'tukum mereka datang kepada kalian Datang kepada kalian. mereka datang kepada kalian Tidak, bukan mereka, Bu. Bukan mereka. Jadi subjeknya itu usaro. Datang kepada kalian, usaro, para tawanan. Fa'ilnya usaro. jadi ya'tukum dia datang kepada kalian gitu. Datang kepada kalian. Datang kepada Jadi ya, kalian. Datang Bukan kepada kalian tawanan-tawanan. Jadi di situ ya tuh bukan jamak tapi mufrad karena dia mu'tal kan. Wawunya itu karena dia fi'il mu'tal. Oke, datang kepada kalian usaro tawanan-tawanan tufaduhu kalian menebus mereka wa dan huwa dia muharramun yang diharamkan ala atas kalian ikhrajuhum pengeluaran mereka. Baik, alhamdulillah. Kita sudah uraikan terjemahnya Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita lanjut ke pembahasan isim fi'il harf. Diawali dengan fi'il. Ada bahasa taqtulun. Taqtulun itu bentuk fi'il mudhari dari kat qatala. Jadi fi'il madinya adalah qatala yaqtulu. Qatala yaqtulu, kemudian yaqtulu, yaqtulani yaqtuluna, taqtulu taqtulani taqtulun. Taqtulu taqtulani taqtulun. Jadi ini domirnya antum perubahan ke-9. Tasrifan yang ke-9 dalam fi'il mudhari. Taqtulun, domirnya antum. Fi'il madinya qatala. Fi'il mudhari yang pertamanya yaqtulu. Kemudian tukhrijun ini dari fi'il sulasi mazid. Dari khoroja ditambah hamzah jadi akhroja. Jika tetap dia dalam posisi sulasi mujarrad, khoroja yakhruju. Jadi awalnya tidak dumah, tapi fathah. Tapi kalau yakhruju artinya yakhrujun mereka keluar. Tapi kalau yukhrijun mengeluarkan. Jadi ada tambahan hamzah berarti sulasi mazid, maknanya muta'addi. Sehingga akhroja, khoroja keluar ditambahkan hamzah jadi akhroja. Akhroja artinya mengeluarkan. Sehingga akhroja yukhriju. Fi'il mudhari'nya yukhriju. Bentuk ke-9 dari fi'il mudhari yukhriju adalah tukhrijuna. Domirnya antum sama dengan taqtulun. Mengeluarkan sama dengan mengusir ya Ustaz. Ya, jadi mengeluarkan itu sama dengan mengusir. Beda dengan keluar. Kalau misalkan yakhrujun itu keluar. Tapi kalau rijun atau tukhrijun mengeluarkan. Kemudian tadzaharun itu fi'il mudhari dari wazan madi fa'ala. Jadi sulasi majid juga sama. Ya. Fi'il sulasi majid jadi kata zahara ditambahkan alif. Jadi wazannya fa'ala panjang. Fa'ala yufa'ilu dhahara yudhahiru. Tadzaharun
Wazannya, maaf, tafa'ala. Wazannya tafa'ala, bukan fa'ala. Jadi wazannya tafa'ala. Nah, sehingga ini fi'il mudhari bentuknya sama juga ke 9. Domirnya antum. Kemudian ya'tu itu ada kata ata. Ata ya'tu artinya datang. Ustaz, Karena memang wawunya di sini adalah wawu dia mu'tal. Jadi bukan tanda jama. Ini tetap bentuknya pertama fi'il mudhari bentuk pertama ata ya'tu. Sehingga ini tunggal, maka fa'ilnya adalah usaro. Kemudian tufadu ya. Dari kata fada. Fada. Da-nya ada alifnya. Fada. Jadi wazan fa'ala. Wazan fa'ala. Fada yufadu tufadu. Jadi ini bentuk 9 juga sama. Domirnya antum semua. Fi'il mudhari perubahan ke-9 dari fi'il madinya fada. Fi'il mudhari aslinya yufadu. Baik, kita uraikan yang lainnya isim fi'il saya mau tanya harfunnya. Ustaz. Ya, boleh silakan Ini Pak Mazwan. tadaharuna Ustaz bilang tadi tafa'ala itu yang wazannya. Ya. Kalau tafa'ala harusnya tatafa'alu dong Ustaz. Kalau antum tatafatanya satu lagi dong. Wazannya doharo fa'ala. Ya, dikoreksi tadi fa'ala. Wazan fa'ala. Oh, bukan tafa'ala. Ya, ya. Bukan. Wazannya fa'ala. Panjang fa'nya. Wazan fa'ala. Kalau fa'ala kan yufa'ilu, tufa'ilu. Kenapa Kenapa? bisa? Kalau wazannya fa'ala itu kan harusnya tufa haruna. Ini kota. Jadi dalam bahasa ilmu tasrif itu ketika ada wazan fa'ala ya fa'ala yufa'ilu ya. Ya, betul. Kita kan gitu kan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Kalau dhaharo yudhahiru harusnya kan yudhahiru. Nah, maka ini adalah bahasa di dalam dalam ilmu tasrif itu ada membahasakan tazoharun itu keumuman beberapa kata. Contoh misalkan begini, di dalam masdar ada harusnya sajada yasjudu sajadan, tapi jadi sujudan. Atau qatala yaqtulu qatlan. Itu umum, tapi terkadang pembiasaan orang Arab ada kalanya dia ada perubahan sedikit daripada asal. Dan itu memang umum di dalam bahasa Arab. Jadi tidak selamanya kemudian ada bahasa-bahasa wazannya yang agak berbeda. Ini saya temukan juga kata ini kalau misalkan dilihat memang di ayat ini tazoharun, harusnya tuzohirun. Nah, tuzohirun ya. Harusnya tuzohirun. Tapi Allah menggunakannya tazoharun sehingga tadi disampaikan sehingga maknanya kalau misalkan tuzohirun itu saling menampakkan. Aslinya adalah kalau tuzohirun saling menampakkan. Ternyata saya cross check lagi, kenapa dikatakan tazoharun? Karena ingin mengartikan bahwa tazoharun ya bermakna ta'awun. Jadi bermakna ta'awun. Ta'awun itu artinya menolong. Jadi tazoharun saling tolong menolong. Sehingga ada perubahan sedikit bergeser makna dari saling menampakkan menjadi saling tolong. Ya, jadi memang ini kekhususan, memang kata-kata seperti ini di Quran tidak begitu banyak. Ya, tapi memang ada beberapa kaidah yang memang keluar dari yang semestinya. Ya, demikian. Allahu a'lam. Baik, kita uraikan Bapak Ibu. Summa ini harfun. Ini harfunnya harfun atop, jadi menggabungkan antar ayat, antar kalimat ya. Summa. Isim domir. Haula'i isim isyarah. Isim isyarah. Haula'i isim isyarah. Taqatuluna fi'il mudhari. Anfusa isim.
Kemudian kum isim dhamir, Wa wa harfun tukhrijuna fi'il mudhari. Rikon isim Kemudian fariqan isim, min harful jar, min harful jar. Kemudian kum isim dhamir, min kumnya isim dhamir. diari Min harful jar, diari isim, him isim diari. dhamir Kemudian him isim dhamir. Tazaharun fi'il mudhari. Haruna fi'il mudhari. Ala isim harfu jar. Tazaharuna fi'il mudhari. isim Kemudian harful jar him isim dhamir. al Bi ismi harfun al ismi isim, wa wa harfun al udwan isim. isim Wa harfun, in wa-nya tadi wal udwan, wa-nya harful atop, bi-nya harful jar. Wa harful ibtida, karena memulai lagi setelah waqaf. In harful syarat, harfu syarat dan harfu jazm. jazm Yaitu fi'il mudhari. Kemudian kum isim dhamir. Usara isim, ya. isim Usara isim, tufadu fi'il mudhari, kum isim dhamir. wa Wa harfun huwa isim dhamir, muharramun isim. Ala harfun kum isim dhamir, ikhraju isim, kum isim dhamir. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian. Untuk menguraikannya ini jadi satu apa dibagi dua? Satu mungkin ya, karena yang hadir juga tidak begitu banyak. Jadi masih punya waktu luang. Satu aja. Silakan Satu aja, Pak Maswar. Baik Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Min huruf jar, kum isim dhamir, min huruf jar, diari isim, him isim dhamir, tadhaharuna fi'il mudhari, alai harfun jar, him isim dhamir, bi harfun jar, al ismi isim, wa huruf ataf, al udwani isim, wa huruf ataf, in harfun yaitu harus syarat isim huruf syarat ya, huruf syarat. Ya. Ya. Wa harus ibtida ya. wa ibtida in harus syarat Wa-nya di situ, wa-nya ibtida karena setelah waqaf kalimat baru. Oh, makanya yaitu ini nggak pakai na ya, jadi hilang nanya yaituna, yaituna jazm. harusnya ya, karena huruf syarat ya. Yaitu isim mudhari, kum isim dhamir, bukan isim yaitu fi'il mudhari, kum isim dhamir, usara fi'il madhi ya Ustaz. Isim. Usara isim. Oh isim, tapi nggak ada tanda isimnya ya. Itu jamak taksir. Jamak Asalnya taksir. asirun. Jamak ya. Asirun jamaknya usara. Tanda isimnya Jamak nggak ada, kenapa taksir, Ustaz? jamak taksir. Jamak taksir. Kalau jamak taksir memang kan tidak terlihat dia isimnya. Oh. Tufadu menebus fi'il mudhari, hum isim dhamir, isim dhamir wa harfun jar, huwa atau isim dhamir, Wa harful ataf. Wa harful ataf. wa harfun ataf, wa isim dhamir, muharramun isim, ala hurfun jar, kum isim dhamir, ikhraju fi'il mudhari, isim. Isim. Ikhraju mengusir kok isim. Ya, itu maknanya mengusir. Tapi dimaknai di sini lafaznya isim, ikhrajun. Dari kata ikhrajun. Ikhraju. Rajun. Masdar, Isim dhamir, Ya, masdar. afatu minuna, Sampai ikhrajuhum. Sampai dengan ikhrajuhum. maaf Cukup. ya, udah habis masa. Ya, Ustaz. Mas Alfa semangat nih. Baik. Ya, dilanjut Pak Imran, silakan.
A'udzubillahi Ya, nah, minasyaitonirrajim. sudah. Summa huruf atof. Boleh. Antum isim domir. Atop Huruf ya. F tidak. Huruf F tidak. Enggak Suma summa itu atau atop. Betul, suma Summa itu atof. atop. Atau Antum isim domir. Haulai isim isyarah. Ta'tuluna fi'il mudhari'. Oh ya. Anfusa isim kum isim domir. Wa huruf tuhrijuna fi'il mudhari'. Farikon isim min huruf jar kum isim domir min huruf jar diari isim him isim domir haruna fi'il mudhari' alai huruf jar him isim domir bi huruf Jar. huruf jar ya bi huruf jar ismi ismi isim wa huruf atof al-wan wan isim sim. wa huruf ibtida in huruf syarat isim syarat yaitu fi'il mudhari' kum isim domir usyaro isim Apa yang betul? Kodu fi'il mudhari' hum isim domir wa huruf atop huwa isim domir mukorromun isim haramun ngalai huruf jar kum isim domir ikhroju isim hum isim domir. Baik, alhamdulillah. Berikutnya silakan Pak April. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa huruf antum. Domir. Isim domir. Haulai Isim isim syarat. syarat. Taktuluna fi'il mudhari' anfusa isim kum isim domir wa huruf atof tukhrijuna fi'il mudhari' fariqan isim minkum min fi'il isim huruf jar harfu jar harfun jar kum isim domir min harfun jar min diarihim diari isim isim domir tazaharuna fi'il mudhari' alai harfun jar isim domir bi harfun jar al ismi isim wa harfun al udwan isim wa huruf ibtida in harfun ya'tu fi'il mudhari' kum isim domir usara isim tufadu fi'il mudhari' hum isim domir wa huruf atof wa domir muharramun isim alai harfun jar kum isim domir ikhraju isim kum isim domir. Baik, berikutnya Pak Budi, silakan Pak. Suma harfu antum isim domir haula isim isyarah. Takatuluna fi'il mudhari' anfusa isim kum isim domir watu rijuna wa harfu tuhrijuna fi'il mudhari' farikon isim min huruf kum domir
min harfun diarihim diari isim domir. Pada haruna fi'il mudhari ala harfun him domir bi harfun ismi isim wa harfun al-mudwan isim wa harfun yaitu fi'il mudhari domir usara isim tufatu fi'il mudhari isim domir wa harfun wa isim domir muharramun isim ala harfun isim domir ikhraju isim isim domir. Baik, alhamdulillah, berikutnya silakan Bu Ella. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa harfu ataf, antum isim domir, haula'i isim isyarah, taktuluna fi'il mudhari, anfusa isim isim domir, wa huruf ataf, tuhiduna fi'il mudhari, fariqon isim min harfu jar, isim domir, min harfu jar, diari isim him isim domir, tadoharuna fi'il mudhari, harfu jar him isim domir, bi harfu jar al ismi isim, wa ataf al udwan isim, wa huruf ibtida'in harfu syarat atau harfu jazm, yaitu fi'il mudhari isim domir, usara isim, tufadu fi'il mudhari isim domir, wa huruf ataf huwa isim domir, muharramun isim, alai harfu jar isim domir, ikhrajuhum isim, ikhraju isim, isim domir. Baik, alhamdulillah, silakan Bu Ain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa harfun ataf, antum isim domir, haula'i isim isyarah, taqtuluna fi'il mudhari, anfusa isim isim domir, wa harfu ataf, tukhrijuna fi'il mudhari, fariqan isim min harfu jar, isim domir, min harfu jar, diyari isim him isim domir, haruna fi'il mudhari ala harfu jar him isim domir, bi harfu jar al ismi isim, wa harfu ataf wal udwan isim, wa harfu ibtida'in harfu jazm, yaitu fi'il mudhari isim domir, usaro isim jama taksir, tufadu fi'il mudhari isim domir, wa harfu ataf huwa isim domir, harramun isim ala harfu jar isim domir, ikhraju isim jama hum harfu Ikhraj isim. ikhraj isim kan isim domir. Ya, baik. Alhamdulillah, kita lanjutkan sekalian. Kita akan lanjutkan tafhim tadaburnya. Jadi ini lanjutan dari ayat 8. Ahwan, ini yang tadaharu tadi itu saya lihat di Quran saya itu bukan fa'ala Ustaz, tapi memang tafa'ala. Jadi yang hilang ta'nya satu, bukan tu-nya. Jadi memang tafa'ala Ustaz. Jadi ya tafa'alu kan. Nah, cuman Ya. ini ta'nya yang hilang, nggak tahu kenapa. Oh ya, Jadi baik. bukan dhaharu, tapi tadaharu. Ya, Baik. untuk itu aja Ustaz. Ya. Ya, koreksinya nanti Pak Mazbar. Ya. Kemudian ini ayat sambungan dari 84. Jadi 84 pun sambungan dari 83. Jadi ada 10 perintah Allah untuk Bani Israel dan perjanjian Allah dengan Bani Israel. Nah, sehingga kita memahami bahwa 2 poin terakhir yang ke-9 dan ke-10 di ayat 84 yaitu perjanjian Allah dengan mereka dijadikan sebagai syariat, yaitu tidak membunuh, tidak saling bunuh, tidak berperang, dan tidak mengusir. Summa aqrartum wa antum tashhadun, mereka ikrar janji dan mereka menyaksikan janji mereka itu.
Nah, baru kemudian Allah ungkap di ayat 85, summa antum haula'i taqtuluna anfusakum. Setelah perjanjian dengan Allah itu, tetap saja mereka membunuh, ya, berperang sesama Bani Israel. Jadi ada peristiwa Bani Israel itu berperang sesama mereka. Jadi jika hari ini di antara mereka yang sudah jadi entitas politik, yaitu negara Israel itu membunuh, menyerang, jadi bukan hal yang aneh gitu. Jadi masa dalam sejarahnya sesama mereka pun dulu berperang. Bahkan setelah Nabi Sulaiman itu wafat, mereka berebut kuasa sehingga terpecah menjadi dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Yehuda dan Israel atau Bani Israel. Ya. Dan itu pun juga mereka tidak lama bertahan karena diserang dua kerajaan itu karena satu sama lain saling berselisih, ya, saling berselisih. Kemudian diserang oleh kerajaan dari Babylon yang rajanya waktu itu adalah Nebukadnezar. Itulah yang meluluh lantahkan kekuatan Bani Israel sampai mereka tidak punya kerajaan, tidak punya kekuasaan selama sekian abad karena kehancuran itu. Dan memang mereka mengingkari perintah Allah. Tidak boleh saling bertikai, bermusuhan, berperang apalagi, bahkan saling usir. Harusnya saling jaga, saling lindungi gitu. Jadi akhirnya mereka berperang, membunuh, mengusir. Tapi ada hal yang memang aneh bagi mereka tapi dianggap biasa. Yaitu kalau ada di antara Bani Israel itu ditawan oleh kelompok lain, mereka itu dengan sukarela itu ya mau membebaskan. Padahal mereka itu di antara kelompok mereka yang punya sepakat tazoharuna alaihim bil ismi wal udwan. Jadi mereka biasa saling bantu menampakkan kekompakan tapi untuk sesuatu hal yang sifatnya dosa dan permusuhan. Artinya apa sifatnya dosa dan permusuhan? Mereka sama-sama ya melanggar ketentuan Allah itu. Dan mereka sepakat. Jadi atas dasar solidaritas gitu ya bahasanya. Atas dasar solidaritas mereka begitu. Dan sama juga mereka menebar permusuhan atas nama solidaritas. Makanya kenapa kalau kita lihat dalam sosial kemasyarakatan kita, kenapa anak-anak sekolah ataupun pemuda atau antar kampung itu ada tawuran antar sekolah, antar geng, karena mereka solid bahasanya gitu. Ada satu anggota mereka awalnya misalkan dipalak gitu atau awalnya dipukul, itu mereka satu geng itu menyerang gitu. Tapi dalam permusuhan. Nah, jadi bukan dalam kebenaran tapi dalam permusuhan, dan itulah yang terjadi selama ratusan tahun pada suku Aus dan Khazraj di Madinah sebelum Rasulullah datang ke Madinah. Hal sepele sekalipun bisa memicu perang di antara kedua suku tersebut. Nah, maka ini yang diwanti-wanti diingatkan oleh Allah, jangan sampai seperti itu karena nanti ada bahayanya. Tapi mereka dengan hal itu mereka merasa ini adalah identitas kelompok kami, ini adalah kebersamaan kelompok kami. Nah, jadi ikhwatu iman sekalian, tapi ketika ada tawanan mereka mau nebus. Jadi lucu. Ketika hal yang harusnya dijaga itu tidak dijaga, tapi mereka mau mengeluarkan uang menebus Bani Israel yang ditawan oleh musuh. Jadi seolah-olah mereka bermain dua kaki dalam bahasa politik itu. Padahal sebetulnya Allah Subhanahu wa taala berikan aturan itu sangat jelas. Sesama Bani Israel itu harus kompak, harus kuat. Kenapa? Karena memang saat itu syariat yang diturunkan itu pada awal-awal memang itu Bani Israel. Karena nabi-nabi Bani Israel ya untuk Bani Israel. Terkecuali nabi Bani Israel yang dikirim jauh misalkan untuk luar Bani Israel. Dan itu jumlahnya banyak tapi tidak tercatat secara khusus di Quran ataupun di hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya termasuk yang sekarang yang diperbincangkan tentang penemuan makam di tembok Cina itu diprediksi ada namanya Zulkifli. Memang Zulkifli bukan nama asli. Zulkifli itu bukan nama asli. Nama aslinya dalam riwayat disebutkan namanya Basar. Nama aslinya itu Basar.
Nah, wallahu alam dia aslinya sebetulnya orang mana sampai jauh-jauh ke dataran Cina. Jadi sebelum sahabat Nabi Rasulullah SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas itu dakwah ke dataran Cina sebagai duta dakwah, itu sebelumnya ada yang sampai ke sana. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu Nabi mengingatkan bahwa jumlah Nabi dan Rasul itu total semuanya 124.000. Rasul saja totalnya 315 atau sebagian riwayat 313. Tapi yang disebutkan di Quran itu hanya 25 saja. Nah, itu menunjukkan bahwasannya kita memahami bahwa Al-Qur'anul Karim itu turun untuk menjelaskan kepada kita semua bahwa apa yang terjadi di masa lalu tidak semuanya Allah ungkap. Ada yang Allah tidak ungkap. Nah, dengan peristiwa ini berarti ini yang diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjanjian 10 poin itu, terutama poin 2 terakhir 9 10 itu diingkari, dilanggar oleh Bani Israel. Nah, maka nanti ayat berikutnya adalah Allah jelaskan afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil. Apakah kalian melaksanakan iman sebagian daripada kitab, ajaran, dan mengingkari sebahagiannya lain? Makanya di dalam syariat Islam, di Quran itu ada bahasa udkhulu fis silmi kafah, masuk Islam secara total kafah, tidak pilih-pilih syariat, total harus semuanya. Maka Bani Israel itu pun diingatkan oleh Allah untuk tidak memilah-milih syariat yang sudah ditetapkan, semuanya total dilaksanakan. Dan ini juga kesamaan antara syariat nabi-nabi Rasul sebelumnya dengan Rasulullah SAW, yang diantaranya benang merahnya itu ada. Jadi ada sholat, ada zakat, berbakti kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin. Dan termasuk tidak berperang, tidak membunuh, ya, tidak mengusir. Ya, demikian Bapak Ibu, jika ada tambahan sharing diskusi pertanyaan silakan. Cukup Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Budi. Ya, Ustaz, saya masih sering mendengarkan yang tadi Ustaz sampaikan, udkhulu fis silmi kafah. Itu maksud saya penerapannya seperti apa ya Ustaz yang dimaksud kafahnya itu? Apakah ada bidang-bidang, berapa bidang yang di dalam ilmu Islam itu semuanya gitu, atau gimana maksudnya itu? Karena prakteknya itu kita masih belum clear lah, menurut saya itu gitu. Baik. Sejarah mencatat sejak zaman Rasulullah SAW sampai kekhilafahan terakhir Ottoman, awal abad 20. Itu semua syariat Islam diterapkan. Yang melingkupi apa? Pertama, akidah. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, muamalah. Yang keempat, zinayah atau hudud, hukum-hukum. Ya, termasuk munakahah yang kelima. Jadi ada akidah, kemudian ibadah, syariah, kemudian jinayah, kemudian ada munakahah di situ, ditambahkan yang keenamnya adalah tentang adab dan akhlak. Dan itu ya semuanya terjadi karena memang jika kita tanpa satu pimpinan, tanpa satu amir, itu hanya sifatnya melaksanakan ibadah yang ritual. Contoh, hukum kisos nggak bisa diterapkan di semua negara Muslim. Karena negaranya bukan negara Islam. Kan ada negara Muslim, ada negara Islam. Beda. Kalau negara Islam itu sistemnya Islam. Kalau negara Muslim itu mayoritasnya dia Muslim. Contoh, Indonesia itu negara Muslim, bukan negara Islam. Malaysia negara Muslim. Ya. Jadi begitu. Jadi hanya beberapa negara sekarang yang menerapkan secara totalitas. Sejak keruntuhan Ottoman. Jadi dari mulai abad 20 sampai hari ini itu secara parsial. Termasuk kita di Indonesia, misalkan contoh sederhana ekonomi kita. Sistem ekonomi kita kan masih kapitalis dominasinya, kapitalis liberal. Ya, kenapa? Karena belum menyentuh betul-betul lapisan. Riba masih banyak pada praktek.
Padahal negara mayoritas Muslim. Nah ini jadi PR besar. Hukum-hukum juga, hukum potong tangan bagi koruptor juga gak diterapkan kan. Ya hanya hukuman 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, ya begitu aja. Nah jadi itu yang disebut dengan udkhulu fi silmi kafah. Artinya kalau kita lihat asbabun nuzulnya, Bapak Ibu sekalian, asbabun nuzul ayat itu karena ada di antaranya para sahabat, beberapa sahabat yang belum bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Sehingga agak berat. Maka turunlah ayat itu sehingga kalian bisa tinggalkan totalitas. Kenapa? Karena sudah sekarang menjadi seorang muslim. Walaupun dia bertahap tapi harus mau meninggalkan hal-hal yang sifatnya berbau jahiliyah itu. Nah, maka seperti itu yang disampaikan bahwa semua syariat Islam itu tanpa terkecuali dilaksanakan. Bahkan mohon maaf ya, dalam kehidupan kita yang itu tidak membutuhkan negara sebetulnya. Contoh apa? Hukum waris. Dalam bab waris itu tidak membutuhkan, tidak usah mengundang negara, gak usah. Cukup internal keluarga bisa dilaksanakan. Tapi pada faktanya berat juga kan. Faktanya berat. Itu hukum waris yang sebetulnya tidak perlu perangkat negara. Beda dengan kisos, beda dengan hukum potong tangan, hukum kisos atau dia. Itu melibatkan negara. Ya, pemerintahan, amir itu. Tapi hukum waris saja di masyarakat kita Muslim itu masih terbata-bata untuk dilaksanakan. Ya, tetap semua seperti itu. Jadi memang itu hal yang memang padahal Allah sudah bahasakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsaid. Sampai Allah menggunakan kata Allah wasiatkan untuk kalian. Tapi pada prakteknya tidak dilaksanakan. Bahkan bisa jadi mayoritas umat Islam tidak melaksanakan hukum waris. Ya, demikian mungkin Pak. Allahu a'lam. Ya, syukran Ustaz. Baik. Tahu apa itu ditutupnya wala tatabi khutuwati syaitan itu apa? Karena memang digoda terus ya Ustaz. Ya, karena memang kan setiap ada syariat itu setan pasti menggoda. Pasti itu otomatis. Kayak begini, kalau orang nanam padi pasti ada rumput. Kalau orang nanam palawija, sayuran itu pasti ada rumputnya. Tapi kalau nanam rumput gak pernah ada padi, gak pernah ada palawija. Gitu. Jadi selalu ada pasti. Ya, jadi di mana ada kebaikan pasti godaannya ada di situ. Tapi kalau ada keburukan di situ tidak akan ada kebaikan. Gitu. Demikian, Pak. Baik. Demikian ikhwatiman sekalian untuk ngaji kita hari ini. Insyaallah nanti dilanjutkan, dituntaskan di ayat 85 ini di Kamis depan insyaallah. Semoga senantiasa sehat walafiat, diberikan kemudahan oleh Allah dan juga kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Dan tentunya kehidupan kita adalah kehidupan yang baik. Amin. Allah ya rabbal alamin. Demikian hadapan ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.